Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif atau perkembangan kognisi. Jadi, kognisi ini merupakan kemampuan cara berpikir atau kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi ini berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan dan cara berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif ini, anak dalam hal otaknya ini mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 tahapan yang ditentukan oleh John Dewey. Pertama itu tahapan sensomotor. Tahapan sensomotor ini dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, tahapan sensomotorik ini merupakan kegiatan intelektual yang hampir seluruhnya itu mencakup gejala yang diterima melalui indera secara langsung. Yang kedua itu tahapan praoperasional. Tahapan praoperasional ini dari usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahapan ini anak itu mulai menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga itu tahapan operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Nah, di usia ini dikemukakan bahwa kemampuan simbolik ini memungkinkan anak telah mampu menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan hal-hal yang telah lama. Yang keempat itu tahapan operasional. Lebih tepatnya itu tahapan operasional formal. Nah, ini di usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahapan ini individu itu mampu berpikir dengan terstruktur dan mampu berpikir abstrak serta mampu melakukan hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikofisik. Perkembangan psikofisik mengacu pada perkembangan yang melibatkan fisik atau tubuh, psikologis atau mental dan emosional dari individu. Sebagian ahli memandang perkembangan merupakan yang berbeda dari pertumbuhan. Terdapat proses-proses perkembangan psikofisik yang akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada perkembangan motorik atau fisik. Perkembangan motorik yaitu proses di mana anak-anak belajar dan mengembangkan kemampuan fisik mereka untuk bergerak dan menggunakan tubuh mereka secara efektif. Cullen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Itu yang pertama ada sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Dan yang ketiga ada kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatannya. Sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan yang terakhir ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Selanjutnya ada perkembangan psikologis. Perkembangan psikologis yaitu proses pertumbuhan dan perubahan yang terjadi dalam pikiran, emosi, perilaku, dan interaksi sosial individu sepanjang kehidupan mereka. Ini menyangkut semua aspek psikologis individu mulai dari masa bayi hingga usia lanjut. Fase atau tahapan perkembangan psikologis pada peserta didik yaitu yang pertama ada perkembangan prasekolah. Dalam dunia pendidikan, tingkat keberhasilan belajar siswa tidak hanya didukung atau ditentukan oleh fase pada masa sekolah saja, melainkan didukung oleh fase sebelumnya yaitu fase prasekolah. Bahkan ketika anak masih dalam kandungan mempengaruhinya. Oleh karena itu, pengandalian diri pada orang tua harus dapat terwujud agar perkembangan anak berjalan secara baik. Dan yang kedua ada perkembangan usia sekolah. Pada fase anak berbeda pada usia SD. Usia 7-12 tahun sistem kognitif yang terpadu dalam perorganisasian mulai berkembang. Proses berpikir tidak lagi bersifat statis. Semua yang digunakan secara sadar sebagai alat perkembangan pikiran. Sifat khas usia SD yaitu ada ingin mengetahui yang ada dalam dunia nyata. Dan yang kedua ada bergantung pada orang lain. Yang ketiga adanya kebutuhan persahabatan. Dan keempat ada kompetensi dengan sehat. Yang kelima ada sifat kepemimpinan.
Yang keenam, ada memiliki kemampuan dan kekuatan. Kemudian pada masa remaja, 12 tahun sampai dengan ke atas, masa usia ini bertepatan dengan masa remaja yang selamanya hangat dan menarik. Karena periode remaja adalah masa transisi dari periode anak-anak ke periode dewasa. Ciri-ciri khas usia remaja dapat mengalami perasaan yang intens dan bergejolak, termasuk kegembiraan, frustasi, cemas, dan kesedihan, seringkali tanpa alasan yang jelas. Dan yang terakhir ada perkembangan usia dewasa. Orang dewasa masih mengalami perubahan emosional yang tidak stabil, tetapi mereka sering lebih mampu mengelola dan mengatasi emosi mereka daripada masa remaja. Mereka mungkin memiliki kematangan emosional yang lebih besar dan kemampuan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan tuntunan emosional mereka. Dari segi pikiran, perilaku, pada usia dewasa ini mereka sudah mampu mengatur dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, termasuk dalam penyelesaian masalah yang sudah lebih baik dari masa sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, perkembangan kognitif dan psikofisik memiliki hubungan yang erat dengan proses belajar, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai proses perkembangan kognitif maupun psikofisik. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana hubungan antara perkembangan tersebut dengan belajar. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada pengembangan kognitif dengan kemampuan belajar. Apa sih hubungan antara keduanya? Perkembangan kognitif seperti peningkatan kemampuan pemrosesan informasi, memori, pemikiran abstrak, dan pemecahan masalah mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar. Semakin bertambahnya kemampuan kognitif, semakin efektif mereka dalam menyerap, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan baru. Yang kedua, ada kemampuan fisik atau motorik dengan proses belajar. Kedua hal tersebut memiliki hubungan dengan belajar. Jadi, perkembangan psikofisik termasuk perkembangan motorik kasar dan halus juga berperan dalam proses belajar. Misalnya, kemampuan motorik yang baik itu motorik kasar seperti berjalan, berlari, maupun motorik halus seperti menulis dan menggambar dapat membantu individu dalam mengekspresikan ide, mencatat informasi, atau berpartisipasi dalam aktivitas fisik yang membutuhkan keterampilan motorik yang baik seperti olahraga atau seni. Kemudian yang ketiga, ada kemampuan psikologis dengan proses belajar. Hubungan antara aspek psikologis dan belajar sangatlah penting karena psikologis mencakup berbagai faktor mental, emosional, dan perilaku yang mempengaruhi cara individu memperoleh dan memproses serta mengingat informasi. Psikologis memiliki dampak signifikan pada proses belajar melalui berbagai kemampuan kognitif, seperti memori, pemrosesan informasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Kemampuan kognitif yang baik memungkinkan individu untuk memahami, mengingat, dan mengaplikasikan informasi yang dipelajari dengan lebih efektif. Pada aspek emosional, emosi memainkan peran penting dalam proses belajar. Emosi positif seperti minat, antusiasme, dan kegembiraan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam pembelajaran. Di sisi lain, ada emosi negatif, seperti kecemasan, frustasi, atau ketakutan dapat menghambat kemampuan belajar dan mempengaruhi kinerja akademik. Pada aspek perilaku, di mana perilaku individu juga mempengaruhi cara mereka belajar. Jadi perilaku seperti ini itu contohnya seperti ketekunan, kemandirian, dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas belajar. Sebaliknya, perilaku yang tidak mendukung seperti kurangnya fokus dapat menghambat kemajuan belajar. Dari pembahasan hubungan antara perkembangan kognitif dan psikofisik dengan proses belajar, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam kemampuan individu untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi baru. Perkembangan kognitif termasuk kemampuan pemrosesan informasi, pemecahan masalah, dan memori mempengaruhi cara individu dalam belajar dan menanggapi materi pelajaran.
Sementara itu, perkembangan psikofisik termasuk kemampuan motorik dan kesejahteraan emosional juga berperan dalam efektivitas belajar individu. Sekian dari pembahasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.